Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dalam bagian ini mari sama-sama kita menyimak satu cuplikan video terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, dan karena itu nantinya kita akan tanggapi sama-sama. Pada saat ini kami sekeluarga sedang dalam perjalanan melewati jalan raya Trans Sumatera, lintas Sumatera, untuk menghadiri pengajian akbar, tablik akbar yang akan diselenggarakan di Sumatera Barat, Raya Riau dan sekitarnya. Dukungan doa dari para jemaah selalu senantiasa kami harapkan untuk menjadi kekuatan jihad fisabilillah yang kami lakukan dalam konteks dakwah fisabilillah. Dikabarkan pada hari ini jamaah suhunya sangat panas, 34 derajat Celcius. Waktu menunjukkan pukul 14.43. Setelah kami makan siang, kemudian melaksanakan sholat zuhur, melanjutkan perjalanan lagi dan menikmati sedikit hasil panen jamaah. Masyarakat mampir di pinggir jalan untuk makan buah duren. Alhamdulillah, inilah keberkahan luar biasa yang Allah berikan bagi bangsa dan negara kita tercinta Republik Indonesia, yang senantiasa dengan semangat kekafiran, semangat jahiliyah, orang-orang komunis ingin merampok macam propaganda. Oleh sebab itu jamaah sudah menjadi resiko dalam kita mengemban tugas dan amanah untuk menegakkan dakwah jihad fisabilillah dari tantangan orang-orang kafir dan komunis paling berbahaya. Kita sebagai anak-anak bangsa tentunya dengan segala macam kemampuan, kompetensi, kualitas diri yang diberikan, dianugerahkan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menolong agama ini dengan sepenuh hati, dengan sejujur-jujurnya, dan juga menolong negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni dalam bagian ini. Dan yang paling menarik perhatian saya dalam bagian ini adalah sehingga pada akhirnya membuat saya menanggapi video ini, karena beliau ini menganggap semangat kafir paling berbahaya. Nah teman-teman sekalian, saya tidak mengerti siapa yang dimaksudkan kafir dalam bagian ini atau siapa yang bersemangat ke kafir dalam bagian ini. Tetapi kalau berkaca dari ceramah-ceramahnya Pak Ustadz Yahya Waloni di sebelum-sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, biasanya yang sering sekali beliau sebut sebagai kafir adalah orang-orang Kristen. Nah karena itu dalam bagian ini Pak Ustadz Yahya Waloni sebenarnya kalau misalnya benar seperti yang saya asumsikan ini, bahwa yang Anda sebutkan semangat kekafiran dalam bagian ini yang ingin merampok, yang paling berbahaya dalam bagian ini adalah orang-orang Kristen, ini tentu saja adalah ucapan yang sangat salah. Sebab pada dasarnya dan berdasarkan fakta yang kita lihat, justru di Indonesia ini yang sering sekali kemudian dalam tanda kutip menjadi korban adalah sekelompok orang Kristen. Misalnya saja beberapa waktu yang lalu itu adalah sekelompok orang Kristen mengalami kesulitan dalam hal merayakan Natal. Seperti yang teman-teman bisa perhatikan di video-video sebelumnya, misalnya seperti yang terjadi di daerah Aceh, ada sekelompok orang yang kemudian meminta untuk tidak dilaksanakannya perayaan Natal. Dan juga beberapa waktu yang lalu seperti teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya terkait dengan upaya pelarangan pendirian gereja atau pendirian rumah ibadah. Nah ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan justru sebenarnya kalau benar ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni ini, bahwa semangat kafir itu mari membela agama ini, mari membela bangsa ini, mari membela NKRI. Bagi saya secara pribadi, kalau yang dimaksudkannya itu sebagaimana dengan apa yang pernah Pak Ustadz Yahya Waloni sampaikan, bahwa orang kafir itu biasanya ia labelkan kepada orang Kristen, ini tentu saja ucapan yang sangat-sangat bertolak belakang dengan fakta. Tapi pada dasarnya begini, apapun itu bagi saya secara pribadi, setiap orang yang ada di bangsa ini, kelompok manapun itu, tidak pernah memiliki wewenang, tidak memiliki pembenaran ketika melakukan tindakan yang melarang kegiatan peribadatan agama orang lain. Baik yang dilakukan oleh mereka yang beragama dengan penganut mayoritas maupun mereka yang penganutnya adalah tidak begitu banyak. Bagi saya secara pribadi, semua orang yang ada di bangsa ini, siapapun dia,
apapun agamanya, apapun sukunya, dari pulau manapun ia berada, ia memiliki hak yang setara, hak yang sama di bangsa ini. Kalau sekelompok mayoritas memiliki hak yang istimewa, ya dia pun sekalipun sekelompok minoritas tetap saja memiliki hak yang sama. Karena kita semua yang ada di bangsa ini memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena kita semua adalah warga negara Republik Indonesia. Dan kita semua sama-sama cinta akan bangsa ini. Karena itu ketika Pak Ustadz Yahya Awaloni berkata, kita harus mewaspadai kemudian semangat kekafiran yang paling berbahaya, mencoba merampas, dan kita harus menjaga agama ini, menjaga NKRI ini, menjaga Indonesia. Bagi saya secara pribadi sih, kalau kemudian menjaga agama yang ia anut, ya silakan saja. Mungkin bagi beliau atau bagi yang menganut agama demikian adalah itu sebuah kewajiban. Dan kemudian mengenai ajakan yang menjaga bangsa ini, saya juga sangat setuju dengan itu. Tetapi mengenai ucapan bahaya kekerasan, dan kemudian tadi juga ditambahkan bahaya komunisme, ya, Pak Ustadz Yahya Awaloni sebaiknya ucapan-ucapan seperti ini perlu untuk dipikirkan kembali sebelum disampaikan, karena ya kita tahu semua ya, sebenarnya ucapan-ucapan seperti ini itu bukan sesuatu yang baru disampaikan. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar istilah-istilah seperti itu. Misalnya ada PKL, bukan L ya, tapi I. Tapi kan pada dasarnya, aduh, teman-teman bisa menilai sendiri di media-media sosial ya, bertebaran hal yang demikian. Dan bukan berarti saya mengatakan itu tidak ada ya, tetapi sejauh ini kan juga belum pernah ditemukan mana tuh seperti yang diklaim-klaim. Oleh karena itu dalam bagian ini, yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah, Pak Ustadz Yahya Awaloni, kalau benar yang Anda maksudkan adalah semangat kafir merujuk kepada orang-orang Kristen sebagaimana biasanya Anda gunakan istilah itu kepada orang Kristen, tentu saja ini adalah ucapan yang sangat salah, karena pada faktanya justru orang-orang Kristen lah yang kemudian sering sekali yang mengalami kesulitan di bangsa ini, terutama khususnya dalam hal kegiatan peribadatan. Teman-teman semua bisa men-searchingnya dan juga bisa melihat video-video sebelumnya bahwa sering sekali orang Kristen memang pada dasarnya mengalami kesulitan dalam hal beribadah. Karena itu pada kesempatan yang baik ini, dan dimanapun juga teman-teman saya yang beragama Kristen berada, mungkin di daerah tertentu menjadi mayoritas yang paling banyak yang beragama Kristen, mari tetap menjaga siapapun itu yang ada di sekeliling kita yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita, dia bukan beragama Kristen, ya mari sama-sama kita menghormati, menghargai kegiatan peribadatannya tanpa ada niat untuk menghalang-halangi ataupun mengganggu. Dan sebaliknya pun kepada saudara-saudara saya, kepada teman-teman saya yang beragama non-Kristen yang dalam jumlahnya disebut mayoritas, ya mari sama-sama saling menghormati, sebab kita semua di bangsa ini secara hukum memiliki kedudukan yang sama. Karena kita semua, siapapun itu, adalah sama-sama anak bangsa ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.